untuk itu akan kita mulai sesi 2 yaitu tematik 4 pilar kali ini. Dimulai dari grup A terlebih dahulu. Kali ini kami mengundang satu orang perwakilan untuk dapat menekan tombol layar. Setelah itu silahkan mengambil bola yang ada di dalam fishbowl untuk menentukan argumentasi apa yang akan dibangun. Ya. Belum sebentar? Ya, oke baik. Nomor 2 ya. Silakan untuk mengambil bola di dalam fishbowl. Dan jangan lupa diperlihatkan kepada Dewan Juri, seluruh peserta dan juga MC ya. Wow, mendapatkan kontra ya. Baik, boleh silakan diambil saja. Iya, terima kasih banyak. Untuk itu teman-teman, adik-adik semuanya, silahkan disimak baik-baik pernyataannya. Ya, baik, siap. Dinamika hubungan antara Presiden dan DPR sudah terjalin checks dan balance yang ideal. Waktu menjawab 120 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Juri yang terhormat, kami dari PTD UPT Negeri 1 Polewali menyatakan terdapat beberapa mengapa kami menyatakan kontra. Yang pertama, perlu diketahui bersama Dewan Juri yang terhormat, check and balance merupakan prinsip saling mengimbangi dan saling mengawasi antar Presiden dan DPR. Seperti contohnya, setiap rancangan undang-undang perlu dibahas bersama oleh Presiden dan DPR untuk mendapat persetujuan bersama. Namun hal ini belum berjalan dengan baik dengan prinsip check and balance karena perlu diketahui bersama Dewan Juri yang terhormat bahwa Presiden merupakan lembaga eksekutif yang terdiri dari satu kepala sehingga ini ditakuti bahwa Presiden ini menyisipkan urusan pribadi atau golongan tertentu sehingga baik Dewan Juri yang terhormat perlu kita ketahui bersama bahwa dinamika hubungan antara Presiden dan DPR sudah terjalin check and balance yang ideal itu belum terjadi. Perlu kita ketahui bersama bahwa bisa saja terselipkan kepentingan pribadi dari Presiden maupun DPR sendiri. Perlu kita ketahui bersama bahwa DPR gabungan partai politik sehingga dengan demikian DPR melakukan suatu saja terselipkan kepentingan kelompok tertentu. Maka dengan demikian dinamika hubungan antara Presiden dan DPR belum terjadi, belum terjalin dan belum sesuai dengan check and balance-nya. Seperti contoh kasus ya Dewan Juri yang terhormat di pemilihan umum kemarin itu terdapat penyisipan urusan pribadi oleh golongan tertentu sehingga dinamika hubungan antara Presiden dan DPR ini belum berjalan dengan ideal yang sesuai dengan check and balance. Lalu selain itu juga Dewan Juri yang terhormat terjadi juga fenomena koalisi gemuk yang dimana pengambilan keputusan itu tidak melakukan check and balance. Terima kasih. Waktu habis. Luar biasa Tapi sekali. luar biasa ya. Baik, kami persilahkan Dewan Juri. Terima kasih. Di regu A, dinamika hubungan antara Presiden dan DPR sudah terjalin check and balances. Anda pengawasan mendapatkan berarti tidak setuju dengan itu. Harus dijelaskan. Wah, berarti gue harus menjelaskan sebenarnya belum terjadi gitu check and balances antara Presiden dan DPR. Ya gitu kan. Misalnya proses-proses pengambilan keputusan kan di DPR. Lebih banyaknya partai koalisi di DPR yang kan pemerintah yang tidak berkoalisi. Nah seperti itu sebenarnya itu bisa disebutkan tadi gitu. Kalau misalnya disebutkan urusan pribadi Presiden kayaknya belum ya. Belum sana apalagi dengan pemilu kemarin. Soalnya kan presidennya belum. Nah sebenarnya bisa juga disampaikan juga tadi misalnya sampai saat ini sepertinya belum pernah kan DPR menggunakan haknya ya. Hak angket seperti itu kan belum pernah. Padahal hak itu diberikan dalam rangka check and balances dengan Presiden gitu. Banyak lagi hal lainnya sebenarnya. Oleh karena itu kami Dewan Juri sepakat memberikan nilai 10 untuk regu A.
Wow, 10 poin untuk grup A. Luar biasa sekali. Dan kali ini selanjutnya untuk grup B, Grup B, kami persilahkan untuk satu orang perwakilan. baik, silakan adik. Kita akan menggunakan pernyataan nomor 3 ini. Silakan dipilih pro dan kontranya. Kami persilahkan Diambil. untuk mengambil bola pada fishbowl. Ya, untuk menentukan nanti ya Argumentasi, argumentasi apa yang akan dibangun. dibangun. Betul. Ya, dan jangan lupa diperlihatkan ke dewan juri, seluruh peserta dan juga MC. Dapatnya apa? Pro ya. Luar biasa sekali, kami persilakan untuk dapat membawa kertas tersebut. Mhm. Silakan didengarkan dengan seksama pernyataannya. Pembentukan undang-undang di Indonesia sudah memperhatikan meaningful participation atau partisipasi yang bermakna. Waktu Waktu menjawab menjawab 120 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dewan Juri yang saya hormati, kami dari Regu B sekali lagi sangat bangga mendukung dengan adanya pernyataan bahwa pembentukan undang-undang di Indonesia sudah memperhatikan meaningful participation atau partisipasi yang bermakna. Masuk beberapa pernyataan, mengapa kami sangat setuju. Yang pertama, satu, kita lihat saat ini undang-undang sudah melibatkan berbagai banyak aspek kehidupan. Contohnya tentang hak asasi manusia, pendidikan, dan lain-lain. Dan saya rasa itu sudah sangat cukup untuk berpartisipasi di dalam pembentukan undang-undang yang memperhatikan banyak aspek bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan juga Dewan Juri yang terhormat seperti yang kita ketahui yang dikatakan teman saya mengenai hak asasi manusia. Yang dimana dalam undang-undang yang ada di Indonesia sangat memperhatikan adanya hak asasi manusia. Yang dimana hak asasi manusia tidak hanya dan juga undang-undang dasar yang ada di Indonesia itu yang mengenai hak asasi manusia sangat dijunjung sebaik-baiknya, sehingga ini telah menjadi partisipasi yang sangat bermakna. Dan juga pembentukan undang-undang di Indonesia ini sudah memperhatikan meaningful participation dengan pembuktian bahwa adanya amandemen kepada pasal-pasal yang artinya sudah memberikan partisipasi yang bermakna. Dengan adanya amandemen tersebut, tentunya pemerintah telah membuat partisipasi yang baik karena telah mengkorelasi atau telah memperbaiki beberapa undang-undang yang justru berdampak baik karena telah memperhatikan beberapa aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya dalam bidang pendidikan. Kemudian seperti yang dikatakan oleh teman saya tadi bahwa pasal-pasal telah dilakukan amandemen berdasar pada pasal 37 kecuali pada pasal 37 ayat 5. Dan juga saat ini undang-undang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai partisipasi yang bermakna karena kita lihat saat ini ketika pembentukan undang-undang itu melibatkan berbagai macam lembaga negara. Yang pertama ada MPR, DPR, Presiden, dan lain-lain. Dan saya rasa itu sudah sangat cukup untuk membangun partisipasi yang bermakna bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam berbagai pasal tentang HAM. Oleh karena itu kami dari Regu B sangat bangga dan sangat setuju dengan adanya pernyataan tersebut bahwa pembentukan undang-undang sudah memperhatikan banyak aspek bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Wow, waktu habis luar biasa sekali ya. Baik, kami persilakan Dewan Juri. Terima kasih. Di Regu B, kenyataannya itu adalah pembentukan undang-undang di Indonesia sudah memperhatikan meaningful participation atau partisipasi yang bermakna. Partisipasi yang bermaknanya itu adalah misalnya kalau kita untuk undang-undang dasar, undang atau DPR atau mana yang membentuk peraturan perundang-undangan itu sudah melalui prinsip partisipasi bermakna itu sudah melibatkan stakeholder, masyarakat ikut berpartisipasi dalam pas materi peraturan perundang-undangan tersebut. Biasanya kalau di DPR itu atau di MPR pun kalau hal-hal yang bersifat keputusan itu ada grup discussion seperti itu. Kalau ada sedang ormas-ormas, sedang perguruan tinggi, itu yang dimaksud dengan
partisipasi bermakna itu. Harusnya itu juga yang harus dijawab, sampaikan oleh ADRGB. Tapi ada satu sih yang saya lihat tadi, mungkin bahasanya, bahwa juga yang juga tadi saya dengarkan negara yang lain gitu kan, pasan ini. Oleh karena itu kita Dewan Juri sepakat memberikan nilai 15 untuk Regu B. Baik, Luar biasa sekali. poin ya. 15 poin untuk grup B. Terima kasih banyak teman-teman dan Dewan Juri. Kali ini kami akan mengundang salah satu perwakilan dari grup C untuk bisa mengarah ke layar dan menekan tombol layar 1 kali saja. Baik, tunggu sebentar, tunggu aba-aba dari MC. Dan kami ingatkan terlebih dahulu untuk dapat berargumentasi menghadap ke arah juri. Baik, kalau begitu boleh sekarang, ya ditunggu sebentar adek. Ya, kita coba. Baik, kita coba dipencet. Oke, sudah terscan ya. Baik, ternyata nomor 1 silahkan langsung diambil dari fishbowl. Ya, dan nanti jangan lupa diperlihatkan kepada Dewan Juri, seluruh peserta dan juga MC. Argumentasi apa yang akan dibangun ya. Betul sekali. Agak sulit ya membuka bolanya. Silakan boleh diperlihatkan. Pro ya. Terima kasih banyak, luar biasa. Silahkan dibawa ke tempat semula. Ya, kami persilahkan duduk kembali. Dan untuk itu langsung saja kita akan bacakan pernyataannya. Silahkan disimak dengan baik. Wewenang Dewan Perwakilan Daerah perlu setara dengan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat. Waktu menjawab 120 detik dimulai dari sekarang. Salam 4 Pilar. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada regu kami, Dewan Juri yang terhormat dan hadirin sekalian. Kami menyatakan sangat setuju dengan pernyataan wewenang Dewan Perwakilan Daerah perlu setara dengan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Juri yang kami hormati, kami menyatakan persetujuan kami terhadap mosi tersebut karena seperti yang kita ketahui, wewenang Dewan Perwakilan Rakyat itu harus disetarakan dengan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat karena Dewan Perwakilan Daerah juga mengatur dan mengurus sendiri urusan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat juga memerlukan hak-hak seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui bahwa Dewan Perwakilan Daerah langsung dipilih langsung oleh rakyat yang seharusnya Dewan Perwakilan Daerah mempunyai wewenang yang lebih besar dibanding Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih melalui. Seperti yang kita tahu, Dewan Juri yang terhormat, Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga konsultatif yang mana kewenangannya itu perlu disetarakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat karena menjadi wakilan yang mengaspirasikan suara-suara rakyat. Perlu kita ketahui juga Dewan Juri yang terhormat, jika wewenang Dewan Perwakilan Daerah disetarakan dengan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat, kinerja dari Dewan Perwakilan Daerah akan lebih cepat, efektif, dan efisien. Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, kami sangat ingin memberikan data untuk mengoptimalkan pernyataan kami, namun karena terhalangnya waktu, kami akhiri dan kami siap untuk menjadi generasi emas 2045, 4 pilar di hati. Terima kasih. Wow, waktu habis, terima kasih. Iya, kali ini kami akan langsung serahkan kepada Dewan Juri. Baiklah, C di wewenang DPD setara dengan wewenang DPR. Sekarang setara enggak? Betul, sekarang tidak setara dan ini juga masih perdebatan. Jadi sebenarnya bahan-bahan ini sudah banyak lah di medsos, di berita itu sudah pasti sudah banyak. Sebenarnya banyak yang argumen yang bisa dipakai. Ini pro ya, sebenarnya banyak.
Misalnya setara berarti jadi hubung antara DPD, terus karena DPD itu kan daerah wilayah gitu. DPR juga bisa DPD bisa mengambil itu, DPR yang lainnya seperti itu. Terus kalau setara juga pasti akan lebih kelihatan check and balancesnya gitu kan, bisa saling mengawasi karena ada perbedaan itu. Hal seperti itu bisa dipakai sebenarnya. Terus ada beberapa substansi tadi yang sudah kami dengar. Kami dengar tadi sudah sampaikan bahwa kalau DPD wewenangnya disetarakan, kinerjanya akan lebih dari yang sekarang. Nah, itu sudah bisa kita terima itu sebagai argumen. Terus juga sampaikan juga tadi, anggota DPD kan dipilih langsung, DPR juga dipilih langsung. Nah, kan kenapa sama-sama dipilih langsung tapi kewenangan tidak setara? Nah, itu argumennya kita terima. Jadi kami Dewan Juri sepakat memberikan nilai 20 untuk Regu C. Luar biasa luar sekali, biasa. 20 poin untuk grup C. Terima kasih banyak. 20 poin ya. Waduh, ini sudah dilalui bersama tadi. Betul sekali, di tematik 4 pilar MPR ini ya, di sesi Betul. kedua ini. Dan masing-masing grup juga di sini hanya berbeda sedikit saja Ya, poinnya ya. tipis sekali ya. Mudah-mudahan nanti bisa mengejar di sesi ketiga, yaitu Sesi rebutan. Nah, tapi Teruslah maju wahai generasi bangsa, tunjukkan pada dunia Indonesia sejahtera. Dengan teknologi dan generasi muda Indonesia, niscaya Indonesia maju menjulang ke angkasa. Marilah kita